بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala ngerahmati kita mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala mendenggebi kepada kita kesempatan sehingga kita bersuara di dalam acara interaktif kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang kau ikut, kali dah sebutkan tentang poin yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Sittah Mawadhi' minas Sirah, 6 tempat dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang kejadian setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia yang murtad dari Islam. Syekh rahimahullah ta'ala gemih daripada babnya untuk membantah keyakinan sebagian manusia yang mereka mengatakan tidak orang selama la ilaha illallah apapun kekufuran yang dilakukan pukul bersembah berhala ataukah istihza mengolok-olok daripada agama dan semisal ji yang hanya mudaratkan mengecut pih makna haji pu selama la ilaha illallah yang tetap dikun sebagai sira orang yang beriman, sebagai sira orang muslim meskipun melakukan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Syekh rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya lih wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasid manusia ni bak watian aikun la ilaha illallah, namun diyakini nabi palsu, maka dengannya lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan mereka. Keyakinan wajib nabi setelah Rasulullah dan yang merupakan keyakinan yang kufur sehingga para sahabat keperangi dari orang-orangnya. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padiboh golongan manusia yang pun daripada orang yang mandang berpegang teguh dengan ajaran yang gemih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lih wafat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan mandang yang pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam li wafat Rasul, mereka dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Di antara persoalan iaitu sebagian orang ni bakwatian yang mulai mencari celah agar be'li di dalam agama Islam. Jadi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tu berbendung dari orang-orang yang model yang rupa, maka ni bakwatian mereka berdakwah mengajak agar mereka kembali ke jalan yang benar, dan mereka diminta oleh para sahabat agar tetap di atas keislaman sebagaimana yang dilakukan oleh Suhail bin Amr radhiyallahu an ketika beliau ni bakwatian berkhutbah di depan para penduduk Mekah, kekelegan wahai penduduk Mekah bahwasanya drone
adalah orang yang paling dula dalam Islam. Maka baiklah orang Ro ni menjadi orang yang pertama keluar dari Islam. Karena kan ucapan Suhail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Azza wa Jalla gebi kekokohan ni ba'utian kepada para penduduk Mekah. Kemudian menansid para sahabat yang lain, lagi Abu Bakar, Umar dan para sahabat seluruh orang adalah orang yang menjaga daripada akidah kaum muslimin setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika tu orang yang mengaku sebagai nabi, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam geperang dari orangnya. Nyo golongan yang pun manusia dari wafat Nabi, iaitu orang yang mentang berpegang teguh di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So orang adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian orang golongan yang kedua adalah orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Jadi sabah kaum ni ba'watayan yang bernama Bani Yarbud min Bani Tamim, sabah suku yang bernama Yarbud, awayan berasal dari Bani Tamim. Awayan haitim bayi zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada saat tersebut memerintahkan para sahabat agar memerangi orang-orang yang hanatim bayi zakatnya. Sehingga di waktu pun Umar radhiyallahu ta'ala anhu kekun, wahai Abu Bakar, bahawa saji orangnya sebagaimana orang depu mantang salat, kemudian mantang puasa, wajib neperang daripada orangnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gemi daripada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'um wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabu 'ala Allah taala. Dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pegah Abu Umar, wahai Umar, bahawa saji Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka menunaikan salat dan membayar zakat. Yang kepegah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ni Umar pada saatnya. Sehingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu ni dia langsung gepubutu ipu yang kepegah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi teman-teman kaum yang mereka menolak untuk membayar zakat, ini bermasalah yang sangat penting tentang orang yang hantim bayi zakat. Kiban hukum orang yang hantim bayi zakat, sehingga ada sebutkan permasalahannya agar moholah dengan orang-orang yang geperang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama sebutkan bahawa saji orang yang hantim bayi zakat nyana leboh keadaan yang pun orangnya getulak daripada kewajiban zakat, hana jaga zakat. Maka orang lagi disebutkan oleh para ulama bisa keluar daripada Islam, bisa murtad dari Islam. Benar karena getulak daripada kewajiban zakat, hana jaga zakat. Tidak pegah hanya zakat kena dina hana jaga zakat. Zakatnya hana dalam Islam ataukah yang semisal itu. Maka orang yang rupa sebagaimana disebut oleh para ulama, mereka itu telah terjatuh dalam kekafiran. Benar karena ledat syariat zakat Allah perintahkan dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam hadis-hadis, sehingga ketika orang yang getulak tentang kewajiban zakat, maka secara otomatis orang yang getulak daripada Al-Quran, getulak daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya daripada permasalahan zakat. Kemudian yang kedua, orang yang hanggetim juk zakat ketika dilaki oleh wali al-amr. Jadi zaman diutus orang untuk acok daripada zakat. Jadi orang yang keduanya hanggetim juk. Hanggetim juk kan berarti getulak daripada kewajiban zakat. Namun orang ini enggak juk kesolah orang dan yang semisal ji. Sehingga
di waliul amr tetap laki nujuk daripada jaga roh. Sehingga orang apabila kejuk karena dipaksa, maka orang gelaukan daripada hal yang betul. Namun ketika orang malah bengih, bahkan memang tengok getim memperanglah disebabkan karena permasalahannya, maka para ulama dalam permasalahannya khilaf. Sebagian para ulama sebutkan orang yang bisa terjatuh dalam kekufuran karena orang ketika dilagi oleh waliul amr daripada zakat, kemudian orang hangbi kemudian gede memperang lalu. Maka sebagian para ulama berkata bahawa hadisnya mimbab ingkar terhadap kewajiban zakat. Buat sebagian para ulama berpegah nyan hana termasuk dalam permasalahan. Al-muhim ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua adalah orang yang handai bayar zakat karena bakhil, karena kredit, ia habis harta dan yang semisal ini. Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahawa sahaja orang yang terjatuh dalam dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, bahkan Imam Zahabi tak kira ulama besar, beliau menyebutkan di antara dosa daripada dosa besar adalah kira orang hangti bayi zakat. Kira orang apabila nak kemampuan untuk tunaikan zakat, maka wajib bagi untuk tunaikan zakat kepada kepada orang fakir, kepada orang miskin, karena yang akan membantu daripada saudara-saudara kita yang lemah ekonomi. Kemudian yang untuk menjaga daripada keberkahan harta kita. Hingga sirahun kadang kredit yang bayi zakat dan semisal ni, kadang terjadilah hal-hal yang hana inginkan iba harta kita. Baik, jadi urung-urung yang geperang li Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ni bak wadean adalah urung yang han getem bagi zakat. Pukurian adalah urung yang lebih dari Islam atau hana. Maka para ulama ni bak wadean ketika disebutkan tentang Bani Arbutnya yang haid yang bagi zakat, para ulama disebutkan bahwasanya yang pertama mereka adalah orang-orang yang murtad. Wujud yang pertama karena orang yang mengikuti daripada Nabi palsu yang bernama Sajah. Kemudian orang haidam dijaga lah. Jadi para ulama sebutkan sehingga geperanglah daripada orang karena wujud karena yang pertama diikuti daripada Nabi palsu. Kemudian yang kedua mereka haidam dijaga. Kemudian pendapat sebagian para ulama yang lain disebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang itu zakat. Wujud benar kerana keyakinan bahawa zakatnya hana juli. Setelah wafat Nabi hana juli daripada zakatnya. Jadi kamu hana juli daripada zakat, sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu taala mengutus Abu Bakar untuk menemui daripada kaumnya, dan pada waktu Khalid gekun Nabi daripada zakat, maka gekun nyan harta-harta kamu maju kepada ngendron. Maksudnya Rasulullah nya harta kamu maju kepada ngendron. Dengan dibawa dia Ali bin Walid radhiyallahu taala pun memerintahkan para sahabat lain untuk berperang daripada orangnya. Jadi orangnya memang geingkari daripada kewajiban zakat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niba watayan. Ini golongan yang kedua. Lih wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang hantim bayi zakat. Kemudian beranggapan bahawa zakatnya halal kamu bi. Zakat zaman waktu hidup Rasulullah yang kamu juga apa ino nam juli. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq utus Khalid bin Walid untuk berperang daripada orang-orang yang hantim bayi zakatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman dengan Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kali dia ada pemandu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya adalah penutup para nabi. Yang wajib bagi seluruh muslim untuk beriman dengan perkara tersebut. Allah Azza wa Jalla kala dalam Al-Quran Al-Karim, "Maka kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Berkata Allah Azza wa Jalla bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapa salah seorang di antara kalian. Namun beliau adalah
Rasulullah dan penutup dari para nabi. Kemudian Nabi SAW sering sebutkan, wa ana khatimun nabi la nabiyya ba'di. Sesungguhnya Alun adalah penutup para nabi dan hana nabi setelah Alun. Jadi kewajiban ataukah keyakinan seorang Muslim adalah mereka beranggapan bahwasanya hana nabi yang membawa risalah setelah Rasulullah SAW. Teman tengku keban dengan Nabi Isa. Nabi Isa sebagaimana kali tengok depu kan, Nabi Isa ketenda di akhir zaman. Maka kita jawab yang pertama, kita beriman dengan hadis yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang daripada Nabi Isa, sebagaimana itu dalam hadis-hadis. Kemudian yang kedua, tengok pegah bahawa saji Nabi Isa ni bawa yang ketika ketun yang gemi li Nabi Isa kan syariat baru, namun yang gemi adalah syariat Rasulullah SAW. Yang gemukum sebagaimana pu yang gemi li Rasulullah SAW. Nabi Isa getun ni bawa kan gemi risalah baru kan, namun yang gemi adalah risalah yang ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun misi itu orang ni bawa dia yang berkata bahawa saji nabi yang punya risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang berkata bahawa sajinya merupakan keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanali nabi yang membawa daripada risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terakhir membawa daripada risalah, sebagaimana dalil yang kali kita jelaskan saatnya. Jadi perlihat yang dipemandung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udip, Nabi kali khabarkan tentang munculnya daripada nabi-nabi palsu, munculnya daripada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidro dok bawa dia yang mengaku sebagai rasul. Maka di kalangan gero li manusia kiban hinaan, kiban cacian, kiban hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rasul karena risalah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk ajarkan kepada manusia. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam beliau mendakwahkan kepada manusia sehingga hambatan demi hambatan yang luar biasa terjadi. Kemudian ketika ba'dun zikurun hijriah atau 8 hijriah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena wafat. Jadi penyakit dia meniba orang yang memiliki kesesatan dalam hati, baik kalian kiban manusia dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiban manusia mereka memuliakan Nabi dan kiban kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada urang yang buruk hati ni bautian nyo kamu harus memiliki si tokoh sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan urang yang buruk nyo dalam hati kemudian nak aji berkeyakinan bu nyo tayo beredak medan guru tu sebagai nabi. Bagaimana karena kemuliaan yang akan tayo dapatkan sebagaimana Muhammad. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla memberikan kemuliaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsunya, awak dengan berani mendakwahkan kepada manusia sih bahawa saja mereka adalah nabi, padahal mereka adalah nabi palsu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi alaihi salatu wasallam kalau khabarkan tentang munculnya daripada nabi-nabi palsu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la taqum as-saah, hatta tegak daripada hari kiamat, hatta yakhruj hatta yub'atsu, sampai daripada urung-urung dari kalangan pendusta. Kulluhum yaz'umu annahum Rasulullah. Seluruh mereka mengaku bahwa diri mereka adalah Rasulullah. Dan jumlah mereka qarib min salasin. Kulluhum yaz'umun annahum Rasulullah. Mereka jumlahnya sekitar 20 orang, karak-karak 20 orang, dan mereka seluruhnya mengaku sebagai nabi. 20 orang yang disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang mengaku nabi palsu yang memiliki daripada
orang yang ikut kemudian memiliki kekuatan oleh peluru daripada pembesar-pembesar mereka. Adapun orang yang mengaku sebagai nabinya lihat, namun terkadang orang hanya percaya, terkadang orang pegang orang pemur dan misalnya ini oleh peluru orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki dukungan daripada masyarakat dan yang semisal itu. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lehero yang mengaku sebagai nabi palsu. Jadi yang pun idih di Yaman yang bernama Al-Aswad Al-Ansi, dia mengaku sebagai nabi palsu, sebagai nabi. Maka ni bab wadayan sebagaimana disebutkan, dia itu mengajak manusia agar mengakuinya sebagai nabi. Dengan haji memiliki jin, diutuslah haji untuk berbaur dengan manusia, sehingga ketika nak berta-berta maka janji lapor ba Al-Aswad Al-Ansi. Jadi seolah-olah Al-Aswad Al-Ansi adalah orang yang mampu dalam perkara yang ada oleh manusia, padahal yang pegang haji adalah jin ni ba wadayan. Jadi di drop lah salah satu ulama ni ba wadayan bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala. Dibawalah beliau pada saat tersebut ke hadapan Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang Al-Aswad Al-Ansi pukah keiman bahawa sajilun adalah Rasulullah, maka ke Abu Muslimnya ma asma loh nak dengar. Kemudian gedeng lo dia Al-Aswad Al-Ansi pu kami iman bahawa saji Muhammad adalah Rasulullah, maka ke Abu Muslim Al-Khawlani lo iman bahawa saji Muhammad adalah Rasulullah. Maka bengilah Al-Aswad Al-Ansi kemudian diperintahkan kepada bawahan untuk ditet daripada tubuh Abu Muslim Al-Khawlani. Namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla dijaga daripada Abu Muslim Al-Khawlani ni bahagian. Jadi apu yang sangat-sangat raya dan hana memudaratkan daripada tubuh beliau, sehingga ketika kalian apui kalian dengan mentang lagi keadaan biasa. Yang diperintahkanlah kepada Abu Muslim Al-Khawlani untuk ditinggalkan daripada Yaman, dan beliau pun akhirnya gejak ke Madinah untuk merempuk Nabi. Maka ketika tu dengan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dikubur baru. Jadi metu kubur Rabu yang tu lah rahmah. Ya nak merempuk doangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahagian dan derajalah Fairuz Aidailami radhiyallahu taala anhu gepoh daripada Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai nabinya. Kemudian yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab nyoji udip bak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah, haji memiliki usia yang sangat panjang, bahkan disebutkan haji mati bak para imamah ketika berumur 150 tahun. Jadi Musailamah Al-Kadzab disebutkan bahwasanya ketika tahun kurun Hijriah, itulah Bani Hanifah adalah suku Musailamah Al-Kadzab keribat Rasulullah. Jadi mereka pun beriman kepada Rasulullah, namun dilake Rasulullah apabila Rasul meninggal itu Rasulnya nijuk ke kamu, kemudian ke pemimpinan nijuk ke kamu ya ban. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pegang hanjut. Kemudian Musailamah Al-Kadzab hai merempak dua Nabi ji lebih dipilih untuk dibegilihlah daripada unta atau di makanan unta dan semisal hai merempak dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya menunjukkan bahawa jadi memang kadit buruk ibadahnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia Musailamah Al-Kadzab dia luar biasa pedi karena manusia api ibadah yang diangkat sebagai nabi. Jadi di kaum yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab karena dia fanatik kesukuan luar biasa, sehingga manusia pun diikuti daripada Musailamah Al-Kadzab. Padahal hidup Puai belah yang Musailamah merupakan sebuah kedustaan dan kebohongan. Kemudian Musailamah Al-Kadzab dengan PDJ pun dikirim surat kepada Nabi dari Musailamah. Surat ini dari Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah. Jadi dah kafilanatillah. Kemudian dipegang alam bahawa saji tanya sama-sama Rasulullah. Cuman lun na kawasan ro na kawasan ro.
Ya, namun urang-urang ron baiklah ini ni menguasai daripada wilayah-wilayah lain. Jadi awak ron wilayah ron, kamu wilayah ron. Ini seolah-olah ditulis suratnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijak dah. Tuduhlah Rasulullah dan para sahabat sebagai urang yang kuasai ya pegang yang enggan lah, dan semisal adapun memiliki daripada kebijaksanaan dan semisal persis ya pegang le musuh-musuh Islam ni ba orang ketika awak berbicara sok bijaksana lah, kamu menulah, kamu medihlah, kemudian dituduhlah kaum muslimin yang mereka tidak mengikuti daripada ajakan mereka dengan dituduh daripada kritik dakwah, jumud dakwah dan yang semisal maka nyo kali pegak jaman le Musailamah al-Kadzab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bijak seolah-olah yang pegak betul padahal yang pegak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran. Baik. Kemudian setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepemimpinan Ibn Wadian dipilihlah Abu Bakar, dan kaum muslimin pun berperang daripada Musailamah al-Kadzab Ibn Wadian, sehingga matilah Musailamah al-Kadzab. Kemudian meninggallah daripada urang-urang yang mengikuti Musailamah al-Kadzab, mati dalam keadaan berada di atas agama kekufuran karena membela Musailamah al-Kadzab. Kemudian yang kedua di antara nabi palsu yang muncul ketika Nabi alaihi salatu wasallam hidup, terakhirlah Tulaiha bin Khalid al-Asadi radhiyallahu an, radhiyallahu an, karena beliau akhirnya bertaubat kepada Allah. Jadi Allah azza wajalla selamat beliau ni bawadian dari serbuan kaum muslimin. Kemudian beliau larikan diri ke negeri Syam, dan kemudian beliau masuk Islam kembali dan beliau bertaubat kepada Allah azza wajalla, sehingga beliau wafat dalam keadaan gebela Islam dan gebela kaum muslimin. Baiknya nabi palsu yang udip di zaman Nabi. Kemudian di zaman sahabat nasib ini nabi-nabi palsu yang Raji Sajah, kemudian Raji Mukhtar bin Nabi Ubaid, dan yang semisal daripada urang-urang yang mengaku sebagai nabi palsu. Jadi nabi palsunya muncul sebagaimana yang kali disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu pun subhanallah luar biasa. Hal yang buruk yang pegat. Awak ingin berada di posisi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bentuk pengingkaran, bentuk kerusakan yang mereka buat, sehingga akhirnya Allah azza wajalla hancurkan seluruh daripada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu dan orang-orang yang membela nabi palsu ni bawatian. Dan golongan yang kelih setelah wafat Nabi. Kemudian yang keempat adalah orang yang minta aman ni bawatian. Keban masuk minta aman, wajib kalam so yang menang. Apabila menang golongan pun diikut golongan pun, menang golongan kedua diikut golongan kedua, dan menang golongan kelih diikut daripada golongan yang kelih. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Janganlah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala agami daripada babnya untuk membantah daripada orang-orang yang mengatakan ana apa sira orang selama yang mengaku orang muslim mengucapkan la ilaha illallah, apapun kekufuran yang ia lakukan maka yang nak berdampak membacut. Maka dia pegah bahawa saja setelah wafat Nabi, na orang yang hati membayar zakat disebabkan karena yang diingkari daripada kewajiban zakat. Kemudian na orang yang mengaku sebagai nabi palsu dan orang-orang yang mengikuti nabi palsu, semuanya dikafirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibak wadian. Jadi inilah yang ingin disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan terlanjut dalam tentang pembahasan permasalahannya, akan bahas betul tentang permasalahan amalan-amalan yang apabila dia lakukan yang bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ini yang ingin ditekankan oleh Syekh dalam
permasalahan yang keenam yo, agar tengok seorang muslim harus menjauhi daripada perkara yang dan terlaki doa Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa taala puji dia daripada amalan-amalan kufuran. Apabila dia dah lakukannya, maka akan membuat dia kufur lagi doa Allah, agar Allah Azza wa Jalla puji dia dari amalannya, dan semoga Allah Azza wa Jalla terpuas dia dalam keadaan berada di atas Islam dan berada di atas iman. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin nama yang jalan doa sampaikan lebih dan kurang dan doa lakimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.